DPW Hipapen Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Jagat Lepek. Seperti biasa kita di channel Hip Hop Nusantara DPW Lampung ya. Saya ditemani partner saya. Cuma sekarang lagi lihat dulu ya. Nah, oke. Sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu nih buat sahabat Plungers di seluruh Indonesia ya, khususnya di Lampung, bahwasanya hari ini kita ada kunjungan atau kita berkunjung atau kita sidak mungkin gitu ya ke kandang yang memang spektakuler. Ini senior juga di Perpelungan dan ini cukup jauh, 2 jam perjalanan ya tadi di daerah Banyumas, Kabupaten Brengsewu. Oke, jadi tonton terus, ikuti terus, jangan lupa like dan komen serta subscribe. Oke, tadi saya sudah menjanjikan bahwa kita akan kunjungan, dan sekarang kebetulan kita peternak sekaligus dia pemilik pondok ya, pengasuh Dewan Asatim Pondok Pesantren Miftahul Huda ya, di dusun Sinarjaya, desa Sinar Mulia, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Brengsewu. Seperti biasa, saya ditemani partner setia saya, Rizal Musafik. Sehat, Afik? Alhamdulillah. Sehat. Tadi perjalanan bagaimana kita? Wah, luar biasa Ya. Agak-agak nyasar kita ya, Fik ya. Jadi kebenaran hari Jumat kan. Ya, pas di kontak tuan rumahnya lagi Jumatan. Jadi bingung di jalan ini. Habis Jumatan, alhamdulillah ketemu jalan. Alhamdulillah ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai nih ya, Kang Ustadz ya. Iya. Sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol santai perihal perkembangan ayam pelung di Kabupaten Brengsewu itu sendiri. Nah, jadi hari ini kita sudah ketemu langsung dengan beliau. Kita kenalan dulu. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hipapen. Salam Hip Hop Nusantara. Saya kalau nama lengkap Aam Mulyana. Ya. Asli kelahiran Jawa Barat dari Kabupaten Ciamis. Jadi di sini saya terhitungnya pendatang. Aslinya Jawa Barat. Jawa Barat ya. Yang namanya ayam pelung khas Jawa Barat. Khas Jawa Barat betul. Kebetulan di sini saya tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Huda, cabang 453, masih cabang dari Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya. Dari Jawa Barat Dari juga Jawa ya Barat. Kang ya, Masya Allah. Kebetulan di sini saya mengajar di Pondok Pesantren, ikut dengan istri. Yang asli orang sini adalah istri saya. Istri saya. Ya, alhamdulillah ya, karena lahiran Jawa Barat. Mungkin Jawa Barat dulu pernah juga punya ayam pelung. Punya ayam pelung. Jadi di sini awalnya yang ditekuni bukan ayam pelung. Bukan ya? Iya, cuman ayam kampung, ayam Kampung bangkong. Ya, cuman teringat ketika di Jawa Barat pengen ternak ayam pelung di Lampung. Akhirnya juga kesampaian, alhamdulillah ya. Sudah memiliki kandang yang ala kadarnya seadanya lah. Wah, ini udah cukup istimewa ini. Seadanya. Ya, mudah-mudahan dengan perpelungan ini, adanya peternakan di sini, mudah-mudahan perpelungan di Brengsewu khususnya umumnya di Provinsi Lampung dapat lebih baik lagi, lebih maju untuk Hipapen bersatu. Ya, terima kasih Mas Jaka Klepek. Ustaz ini ya. Jadi kita ini sengaja ini ya, dari dari pesawaran kita ini ke sini. Kita kan ada channel DPW ya kan, Hip Hop Nusantara DPW Lampung. Jadi pengen ngobrol-ngobrol santai ya, perihal ayam pelung. Nah, jadi
Insya Allah ke depan kita setiap kandang ya Pik ya. Iya. Nah, setiap kandang kita akan adakan ngobrol-ngobrol santai. Karena setiap kandang kan berbeda treatment ya Kang ya. Nah, tapi kalau kira-kira apa yang mau ditanyakan nih buat Kang Ustaz supaya bisa berbagi? Mungkin Ustadz Aam memelihara pelung ini dari tahun berapa? Kalau di Lampung ini saya awalnya melihara pelung sekitar tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 Kang ya. 2018, Di Lampung ya. Di Lampung. Ya dulu pertama kali beli pelung dari Mas Andi dari RPS. Dari RPS Dari dulu RPS ya. ya. Oh, iya, iya. Ya ceritanya sampai 3 kali beli. Soalnya yang pertama gagal, artinya yang jagonya mati. Gitu ya. Kemudian yang kedua beli yang anakan sama mati. Nah yang pas ketiga alhamdulillah sampai sekarang sudah terlihat ya Mulai berkembang lah ya. mulai berkembang lah perangan belum di sini. Maksudnya mulai berkembang dalam artian yang kita lihat. Iya. Aslinya udah menyebar kemana-mana. Karena di Facebooknya pun udah jelas Pelung Sinar Jaya. Oh, udah namanya udah cukup besar ya, sahabat YouTube ya. Jadi Kang Aang ini baru tahun 2018. Itu Ya, 2 tahun lebih ya. di Lampung ya. Sedangkan beliau ini adalah asli dari Jawa Barat dan memang pelung itu sudah tidak asli. Dari tahun 2018 nih kita dapat pelajaran ya. Pelajarannya beliau itu tidak langsung loh. Bahkan ada kegagalan ya waktu itu ya, ada kegagalan yang beliau tadi ceritakan. Dia ada kegagalan dalam usaha budidaya ayam pelung ini sendiri. Nah, Kang Ustaz nih menarik nih ya. 2018 Akang kan mulai nih Iya. di Lampung, khususnya di Banyumas. ya. Iya. Oh. Nih Kang, ini kan Pondok Pesantren nih. Iya. Jadi ini siapa saja sih Kang yang terlibat dalam perawatan ayam pelung? Kalau yang terlibat dalam perawatan ya terkadang saya juga minta bantuan kepada santri Gitu kadang untuk pembuatan pakan, karena kan namanya juga di pondok pesantren kadang saya ada jadwal kemana pergi gitu kan, ada jadwal pengajian, yang kadang ditinggal ya otomatis ya otomatis minta bantuan santri supaya bikin pakan. Kadang juga istri saya yang bikin pakan gitu. Jadi melibatkan siapa yang memang layak terlibat gitu ya Kang ya. Masya Allah. Jadi kandang itu memang tidak harus kita gitu. Ketika kita memang, apalagi Kang Ustaz termasuk yang agak sibuk ya. Iya. Kalau kita bilang sibuk kan terlalu gimana ya. Ya kadang ada jadwal keluar lah gitu. Jadi agak sibuk, jadi secara otomatis santri itu bergerak gitu ya dengan sendirinya untuk memelihara ayam. Jadi terlibat lah ya santri ya. Kadang juga kan mereka pengen tahu bagaimana cara merawat ayam pelung. Artinya santai juga pengen katanya apa yang melihara ayam pelung. Jadi ini cara-caranya diajarkan. Nah, cara pembuatan pakan yang baik dan cara merawat. Soalnya kan beda perawatan ayam pelung dengan ayam-ayam lainnya kan. Itu nanti kan kita ada kajiannya ya. Masalah perawatan ayam pelung nih. Tapi nanti ya. Ini nanti. Sekarang kita lebih ke secara umum lah ya. Secara dimulainya, terus mungkin nanti fase-fase sulitnya. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini pemirsa ya. Jadi Apik juga kayaknya nih dari benaknya ini banyak nih pertanyaan nih. Mumpung ketemu sebab ya. Soalnya udah banyak ini ayamnya. masih dikit. Kita masih dikit, ini udah banyak. Coba Apik pertanyaan apa lagi coba yang kira-kira ada di benak Apik nih. Secara umum gambaran ayam pelung itu apa sih bedanya sama ayam-ayam biasanya? Kalau secara umum ya bisa dilihat dari segi fisiknya juga kan beda. Postur tubuhnya kan tinggi besar. Kemudian dari suaranya berbeda dengan suara yang lain. Kan ada ayam Bangkok, kemudian ada ayam kampung biasa, ada ayam ketawa. Kebanyakan ya ada khasnya masing-masing. Pelung kan suaranya panjang gitu ya. Kalau kayak orang-orang di sini kayak yang adan katanya. Kalau orang mau ajan gitu ya. Mau ajin gitu ya, adan. Mungkin takut orang nggak ngerti ya adan. Azan gitu ya. Jadi itu perbedaannya ya Kang ya dengan ayam pada umumnya dari postur. Nah, ini menarik juga sih Kang.
di Indonesia ini kan banyak ya ayamnya. Lampung, Bangkok, Banyak. Serama, Iya, banyak sekali iya, ayam. Kenapa sih kamu bisa milih ayam pelung gitu loh? Iya. Jadi Kenapa nggak ayam ketawa? kenapa sih nggak ayam lain gitu kan kita pengen tahu Ayam nih lain. Iya, kenapa apakah memang ada chemistry tersendiri atau ada kisah legenda sehingga Kang ini ingin punya Ada gitu masa ayam lalu pelung ya. gitu kan. Kita sekalian ngobrol santai ini Kang ya. Coba gimana itu Kang? Nah, karena dulu ketika di Jawa juga pernah punya ayam pelung gitu ya. Pernah punya ayam pelung ya sampai ternak juga gitu kan. Karena juga kan memikatnya itu dari suaranya. Suara ya. Ya, ketika kita santai-santai dengar suara ayam pelung sangat menyejukkan sekali. Menyejukkan, tenang Iya, ya. tenang lah. Gitu. Ya kualitas lah, dari kualitas ayam pelung insya lebih baik gitu. Lebih baik dari segi dari apapun gitu dari ya. segi apapun, kemudian dari segi organisasinya kan udah banyak gitu yang di ayam pelung. Nah, ini kan pertanyaan nih Kang, organisasi. Iya, iya. Nah, ini perihal organisasi nih. Kita kan dirangkul dalam satu wadah nih. Iya, iya. Ya ini Hip Hop Nusantara. Nusantara ya. Kita adalah Hip Hop Nusantara DPW Lampung. Iya, iya. Dan Akang termasuk DPD Pring Sewu. Pring Sewu ya. DPD Pring Sewu. Nih Kang, apa sih peranan menurut Akang peranan Hip Hop Nusantara itu sendiri menurut Akang gitu? Peranan Hip Hop Nusantara ya sangat baik sekali, khususnya dalam melestarikan ayam pelung. Terutama di sini di DPD Pring Sewu, kalau dilihat masih sedikit lah penghobi ayam pelung. Nah, alhamdulillah kemarin udah dibentuk adanya DPD Pring Sewu. Kebetulan ketika pembentukan saya juga ikut hadir. Ya. Alhamdulillah untuk ketuanya Mas Holil Mas dari Holil, Gading ya. Rejo, Gading ya, Rejo, dari iya. Gading Rejo. Kemudian ada sekretarisnya itu Mas Aji, Mas Aji. kemudian bendaharanya Mas Abid. Kalau untuk saya diangkat sebagai penasehat saja gitu. Penasehat. Memang layak ya sebagai penasehat itu memang untuk menasehati yang muda gitu kan. Ya, dengan adanya DPD mudah-mudahan nanti di Pring Sewu, DPD Pring Sewu Hip Hop Nusantara, mudah-mudahan pelestarian ayam pelung di Pring Sewu khususnya bisa baik, bisa menyebar, semua orang bisa tahu yang namanya ayam pelung, bisa lestari, dan mudah-mudahan nanti kedepannya DPD Pring Sewu bisa mengadakan konkur bernilai. Wah, kongmer dulu gitu. Kongmer, ya. ya. Kenapa enggak kontes? Masih awal-awal. Masih awal-awal, Namanya juga Masya DPD Allah. baru lah Ya, gitu ya. ya. Jadi memang Kita tunggu. step by step Iya. gitu kan ya. Nanti Bertahap kalau udah gitu. bisa Iya, konver betul, nanti betul, bisa betul. kontes lah. Kita juga kan masih dulu kan masih ikut di pesawaran gitu, masih gabung. Masih Jadi gabung, anak pesawaran lah gitu. Wah, ini menarik ini Kang ya. Sambil disambiap nih. Kita kan ngobrol-ngobrol santai. Sambil ngopi-ngopi, nih, ya, sambil iya. ngopi gitu ya. Minum dulu nih. Jadi sahabat YouTube ya, ternyata Pring Sewu ini sudah memiliki yang namanya struktur organisasi ya. Sudah ada KSB, ketua, sekretaris bendahara. Dan di Pring Sewu ini juga sebenarnya sudah banyak ya pecinta ayam pelung, sudah banyak juga yang memelihara ayam pelung. Sebab penyebarannya juga cukup bagus ya untuk Pring Sewu itu sendiri. Nah, menurut Apik nih, Pik, kita kan yang muda nih, ya yang muda. Apalagi kita sekarang lagi ngobrol sama penasehat DPD Pring Sewu. Kemarin kita dengan DPD pesawaran ya, penasehat ya. Nah, sekarang kita alhamdulillah dengan DPD Pring Sewu. Mumpung gitu. Ya, tanya aja yang perlu ditanya ya, biar kita lebih tahu gitu kan seluk-beluknya terus perkembangan di Pring Sewu itu sendiri. Gitu. Kopi dulu ya. Iya, Kopi tuh. dulu. Kita kan lagi ngobrol santai nih. Yang terpenting DPD Pring Sewu untuk awal-awal ini artinya lah sebar-sebar dulu ayam pelung, banyakin pecinta ayam pelung. Di sini juga alhamdulillah dari kandang pelung Sinarjaya, nah, kemarin udah ada yang dari Langsep, ada yang dari Sukoharjo, gitu, ada yang dari
Tengah. Terkadang juga kan di sini banyak alumni ya, banyak alumni santri main-main ke pondok. Biasanya kalau pulang pengen bawa ayam pelung. Pengen bawa ayam pelung. Bahkan kemarin juga ada yang alumni santri dari Waituba, Waikanan. Ya saya, ya Waikanan. Waikanan. Kalau Pak Hijran mungkin sana lagi. Ya. Ini udah perbatasan Palembang, udah perbatasan Lampung Selatan. Kemarin main ke sini, kemudian bercerita pengen ngurus ayam pelung juga. Ya, akhirnya saya inilah beri oleh-oleh 2 pasang ayam pelung, mudah-mudahan di sana juga lestari. Amin. Berarti sistem penyebarannya itu kayak kisah legenda ayam pelung tuh. Karena kisah legenda ayam pelung itu gini, Mama Jarkasi itu kan punya pondok ya katanya Kang ya. Punya pondok. Terus setiap alumni yang lulus dari pondok pesantren itu dibekali. Nah, dibekali. Itu kalau nggak salah ya ceritanya seperti itu ya. Dibekali ayam. Dan alhamdulillah ayam pelung bisa lestari. Ayam pelung tidak seperti ayam yang, maaf ya dalam tanda kutip, Black Sumatera. Ayam kita tapi diklaim sama orang luar. Nah, ayam pelung tidak. Ayam kita, dan memang udah dibakukan ya, atau udah di bahwa itu adalah termasuk hewan epidemik khas Indonesia ya. Cianjur ya Kang ya. Cianjur. Nah, jadi sistem penyebarannya mungkin Kang Ang seperti itu ya. Nah, Kang ini Kang, maaf ini Kang ya, bukan menyinggung masalah agama nih. Jadi beberapa persen ini Kang ya, beberapa persen pecinta ayam pelung atau penghobi ayam pelung itu diawali oleh seseorang yang memang agamis gitu, atau religius, atau seorang praktisi agama gitu ya, atau apalah itu istilahnya ya. Nah, kenapa sih kan kok selalu diawali oleh seorang yang memang agamis atau religius atau praktisi agama gitu? Ya mungkin karena sebagai sejarahnya tadi disebutkan ya, Mama Jarkasi juga kan artinya orang religius. Dari sananya juga terlebih karena apa ya, memelihara ayam pelung itu berbeda kesannya dengan memelihara ayam bangkok ya. Kalau ayam bangkok kan jadi kalau misalkan seorang sudah kesannya dari masyarakat berbeda gitu. Agak tidak layak gitu. Berbeda dengan memelihara ayam pelung gitu. Karena juga masyarakat apa ya, ayamnya ini suaranya bagus banget gitu. Jadi memikat juga gitu. Banyak yang datang, kemudian banyak yang tanya-tanya main sambil ngaji gitu kan bisa gitu kan. Intinya ngobrol santai lah sambil memberikan ilmu-ilmu. Iya betul gitu. Kang. Jadi ada istilah kongkur itu nongkrong sambil tafakur gitu ya. Jadi kita sambil nongkrong mungkin ya sambil berdakwah juga waktu itu gitu ya. Jadi memang intinya gini kali kan ya, ayam pelung ini hadir untuk menepis nilai negatif untuk ayam gitu ya. Karena ayam kan pada umumnya negatif gitu ya. Nah, pelung ini hadir agar menepis nilai negatif pada ayam gitu. Gimana tuh? Setuju nggak apa gitu? Harus setuju atau ini sepuh yang ngasih tahu. Artinya dulu juga kan saya pernah miara ayam bangkok, cuman kan ya namanya juga di lingkungan masyarakat gitu kan. Wah ini apa ya, pandangan dari masyarakat udah berbeda gitu. Miring ada gitu ya. Miring lah pandangan gitu, miring aja gitu. Padahal kita tidak. Iya, padahal kita cuman miara aja gitu. Tapi tetap kan misalkan ketika ayamnya bagus kemudian ada yang belinya dari mana? Jadi itu image kan. Kalau image-nya udah buruk itu agak sulit gitu. Walaupun gini, kita nggak terlibat langsung. Ketika barang yang kita pegang itu memang image-nya buruk ya tetap kita terbawa mungkin gitu ya kurang lebih ya. Coba Api ada yang mau tanya lagi? Nah mungkin ini biasanya orang kalau cari ayam pelung itu dari apanya sih? Ini pemuda yang bisnis ini. Pemuda bisnis kita ini. udah main ke ekonomi. Oh jadi nilai ekonomis untuk ayam pelung. Nah, ini pemuda yang sangat potensi dalam dunia bisnis. Ayo Kang, silakan Kang. Yang mencari ayam pelung kan beda-beda ya. Ada yang dari segi suaranya. Mungkin kan untuk kontes untuk orang-orang yang suka kontes mungkin yang cari yang suaranya bagus. Kualitas suaranya bagus. Kemudian ada yang juga karena apa ya,
suka karena postur tubuhnya yang besar, ya. Jadi lebih menikmati pandangan Iya, gitu ya. Ya walaupun tidak ikut kontes tapi terkadang juga kan bisa untuk teman lah, untuk apa ya, santai dengerin suara ayam pelung. Jadi terkadang jatuhnya juga hias kan gitu ya. untuk ayam hias saja gitu. Yang terpenting yang mereka cari adalah untuk inilah, untuk sekedar apa ya, menemani santai lah gitu kan. Untuk yang biasa, kalau untuk kontes ya mungkin untuk ikutan kontes besar-besaran lah gitu. Tapi kan kalau untuk kontes suaranya yang harus benar-benar berkualitas. Gitu. Tapi kan alhamdulillah berkualitas. Untuk kontes ini Kang ya, alhamdulillah Lampung juga sudah mulai agak-agak apa ya, udah mulai besar ya. Untuk di Jawa juga kemarin terakhir Lembah Hijau dari wilayah kanan ya, itu sudah menyabet trofi di Tangerang. Setelah Legundi punyanya Andi Alfurkon ya, sekarang lari ke apa namanya, Lembah Hijau ya, punya Pak Hijau. Jadi sebenarnya untuk Lampung sendiri sudah mulai bersaing ya untuk kancah perpelungan di Pulau Jawa itu sendiri. Hanya saja mungkin belum semua karena mungkin ada beberapa faktor kali Kang ya, entah beberapa faktor. Nih Kang nih, menurut Akang nih ya, Kang Ustadz nih ya, kendalanya apa sih yang akan hadapi dalam proses pembudidayaan ayam pelung ini? Jadi biar yang pemula-pemula ini tahu gitu, terus bisa menyikapinya gitu. Ya terkadang kendalanya ketika musim pancaroba ya. Pancaroba gitu kan. Terkadang banyak ayam yang sakit. Tapi selama saya budidaya pelung, alhamdulillah belum ya. Mudah-mudahan jangan sampai gitu. Jangan sampai ada penyakit lah, ada pancaroba. Iya, betul. Kandang di sana. Alhamdulillah ketika saya ternak ayam pelung, alhamdulillah sehat-sehat semua. Mungkin awalnya itu ketika pemegaran ayam pelung, penerasan ayam pelung. Kalau dulu emang pernah pakai obat-obatan ya, kayak vitacik itu. Oh iya betul. Malah kimia gitu ya. Kimia. Malahan apa ya? Jadinya itu kurang memuaskan gitu. Kan kalau untuk sekarang ketika ada petasan baru, indikasinya itu gula aren. Gula aren ya Kang ya. Oh, jadi gini Kang ya. Wah, ini rahasia ini. Ini udah salah satu rahasia nih kita bongkar nih. Jadi gini. Jadi masuk tips ya gula aren itu ya, masuk tips. Jadi gini, mungkin kita lebih ke globalnya kan. Akang alhamdulillah kandangnya itu tidak pernah kena wabah. Alhamdulillah, dan jangan sampai. Otomatis kan di situ ada yang namanya perawatan. Nah, salah satunya adalah dengan cara mengkonsumsi gula aren tadi itu juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh ayam gitu mungkin Kang ya. Nah, ini pemirsa, ini suatu tips nih. Jadi mungkin kalau bagi kandang-kandang yang memang ketika musim pancaroba itu bisa dicoba gula aren. Karena memang sudah terbukti kandang yang ada di Pelung Sinar Jaya ini alhamdulillah aman ya dengan treatment seperti itu. Itu salah satu. Tapi mungkin untuk anak-anak yang lain ada beda tips. Ada beda tips. Itu lain kandang lain. Cuma bagi pemula yang memang mau mengikuti gitu atau mau pemula lah, mau menjadikan kandang Pelung Sinar Jaya rekomendasi ya silakan gitu kan ya. Nah, ini tujuan Hip Hop Nusantara DPO Lampung yang ngadain channel terus kita keliling sidakan itu tujuannya sekalian berbagi gitu kan. Sekalian berbagi perihal perawatan. Iya. Ya Pika. Yang terpenting ini aja lah, ketika kandangnya itu harus steril, jangan sampai banyak nyamuk. Itulah yang jadi bahaya itu ketika udah banyak nyamuk, karena awalnya penyakit itu dari nyamuk ya. Kotorannya itu harus bersih berarti ya. Berarti harus punya santri Pik. Kayak Pik, ada yang tanyakan lagi Pik? Dari perekonomian lagi. Waduh, mainnya ekonomi terus ini mah ya. Banyak ngincernya ke sana. jadi pengusaha muda belum gitu ya. Amin. Amin. Ya. Nah, ini Kang Ustadz jual ayam pelung dari usia berapa aja?
apa dari kecil, apa yang jago juga dijual. Kalau penjualan ayam pelung ya kebanyakan yang nyari itu sekitar umur 1 bulan, kadang kayak 1 bulan, kadang 2 bulan, kadang 3 bulan, itu yang paling banyak dicari. Yang paling banyak Soalnya juga harganya ekonomis. ekonomis ya, sesuai dengan kantong masih. gitu ya. Ayamnya pun masuk ke kantong sebab. Karena apa ya, ketika penjualan yang udah besar, udah berkokok itu kan jarang yang minat, terkecuali mereka ingin beternak mungkin. Bahan Sebagai bahan ternak lah Iya, gitu. betul. Baru biasanya beli yang sepasang yang udah siap ternak. ya udah siap ternak. Artinya kan kalau beli dari kecil nunggunya lama gitu. Lama gitu lama. Jadi kalau kita beli dari kecil 6 bulan itu Iya. baru deret. Nunggu 9 bulan lah Nunggu baru 9 punya bulan ini, baru punya keturunan baru itu. punya keturunan. Jadi mungkin yang sering dicari usia 1 sampai Iya, 3 bulan. kalau untuk pemula ya biasanya 1 sampai 3 ya bulan. 1 sampai 3 bulan. Karena dengan nilai yang cukup ekonomis, terus terjangkau juga gitu ya. Tapi kan kalau misalnya ada yang jago nih, Mm-mm. mau dijual nggak? Ya kalau memang benar-benar minat gitu ya saya dikeluarin. Dikeluarin aja, yang penting Ya, muat di kantong. gitu. seperti dulu juga kan siapa? Toing. Oh iya, ini tahu nih, perlu diketahui nih ya. Ini sejarah juga nih ya, perpelungan di Lampung. Jadi Toing itu keluar dari kandang pelung Sinarjaya. Apik tahu belum? Ya, udah. Nah, Toing itu udah tahu bahwa kandang pelung Sinarjaya. Perjuangannya itu Toing itu dulu jalan kaki kali ya, dari sini ke Pesawaran. Karena jauh banget sih. Mas, di sini pun ada adiknya tuh ya, ada adiknya. Oke. Ngobrol-ngobrol lagi dengan Kang Ustadz ini. Apa sih Kang Ustadz yang bikin, ada nggak sih kebahagiaan tersendiri gitu dalam memelihara ayam pelung gitu? Untuk Kang Ustadz, untuk yang di rumah. Kalau ekonomisnya kan udah jelas ya. Iya, Intinya pelung ini punya nilai ekonomis. Iya. Nah sekarang hidup itu tidak hanya sebatas ekonomi. Iya. Ada yang namanya kepuasan hati, kesenangan hati, batin. Nafkah lahir, nafkah batin gitu ya. Waduh, main nafkah ini. Udah sampai ke nafkah ini. Nah jadi ini lebih ke kebahagiaan apa sih Kang yang akan bisa dapat dari memelihara atau budidaya pelung? Ya, mungkin yang pertama tadi lah dari segi ekonomisnya. Ekonomisnya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semenjak beternak ayam pelung sudah mungkin banyak yang ngambil dari kandang pelung Sinarjaya. Alhamdulillah dari segi ekonomisnya sudah ada. Kemudian dari segi kepuasan ya, karena memang hobi lah ya, hobi miara ayam. Tapi karena ayam pelung punya kualitas lah, ayam pelung punya kualitas. Nah, jadi ketika miaranya juga alhamdulillah itu enak lah gitu ya. Jadi, Nggak punya ada kebahagiaan tersendiri punya gitu kebahagiaan ya. sendiri, kemudian nggak ada pandangan miring dari Pandangan miring dari masyarakat. Harapan nih, harapan. Ini kan ada 2 nih. Yang pertama keorganisasian Hipop Nusantara sama perpelungan. Iya. Nah, kita ke perpelungan dulu. Untuk Kang Ustadz sendiri nih ya, khususnya di Pringsewu, apa sih harapan Kang Ustadz untuk perpelungan di Pringsewu? Ya harapannya untuk di Pringsewu mudah-mudahan kalau bisa lestari gitu ya, Lestari. bisa dikenal oleh masyarakat banyak. Masyarakat banyak ya. Kemudian ya yang tadi mudah-mudahan Pringsewu juga di dalam organisasinya bisa sampai seperti DPD yang lain, DPD lain. bisa menghidupkan ayam pelung melalui acara-acara kontes atau konkur yang lain. Kompor gitu ya. Itu untuk harapan di perpelungan. Iya, iya. Nah, sekarang untuk keorganisasian nih. Keorganisasian Akang apa? Apakah Hipop Nusantara, DPD Pringsewu ini apa sih harapan ke depannya? Ya harapannya karena mungkin DPD Pringsewu masih baru ya, masih perlu perhatian atau perlu didikan dari DPD yang lain. Artinya masih apa ya, awal-awal, artinya kurang ini
kurang tahu lah Kurang tentang tahu. keorganisasian teknis gitu ya. keorganisasian gitu ya. Makanya itu kan dulu pernah ikut di DPD Pesawaran sebagai apa ya, anak cabang ya. Anak cabang. Nah, sekarang udah jadi DPD Pringsewu ya, mungkin pengalamannya masih kurang, artinya kita DPD Pringsewu masih belajar lah kepada DPD Pesawaran bagaimana cara supaya DPD Pringsewu bisa menjadi organisasi yang lebih maju, Yang seperti lebih yang maju lain. seperti yang lain. Jadi DPD Pringsewu ini masih berkembang Iya, ya, masih. Kang. Jadi DPD baru dan terhitung bungsu ya. Iya. Bungsu loh. DPD yang paling bungsu. Sekitar berapa bulan Yang ya? aktif maksudnya. DPD bungsu yang aktif. 3 bulan ke belakang ya kalau Iya. kalau nggak salah. Pringsewu. Nah ini insya Allah nanti ada fungsinya lagi, mungkin Tanggamus kali ya, karena Tanggamus insya Allah juga akan dibentuk DPD Hip-Hop Nusantara Kabupaten Tanggamus. Jadi harapannya mungkin semakin solid Iya, gitu ya Kang ya. Jadi tetap masih minta bimbingan dari DPD Senior-senior lain, senior lain untuk Pringsewu belajar tentang keorganisasian dan teknis-teknis yang lain gitu kan ya. Artinya kan biasanya kalau yang baru itu masih punya ego masing-masing gitu kan. Betul. Terkadang itu yang susah itu. Jarak biasanya juga itu pengaruh jarak, karena jauh mungkin kan. Karena banyak sih cukup jauh sekali. Dari Pringsewu aja berapa jam sih? kalau Dari kota Pringsewu sekitar 1 jam. sekitar 1 jam. Tapi 1 jam dari Pringsewu itu masih ada yang kesini nyari ayam. Masya Allah, begitu istimewanya Pelung. Nah, ya Kang ya. Ini saya tangkap tadi dari kandang. Jadi tadi saya tangkap dari kandang banyak banget. Minjem kan ya? Ini kita tangkap dari kandang. Cuman ijab kabulnya belum tahu ya. Ini baru kita tangkap gitu ya. Ini mau nanya Kang, Pelung ini kan betina nih kayaknya. Iya ya. Cantik juga sih dia. Kalau ganteng kan jantan ya. Ini umur berapa sih Kang yang segede kayak gini nih? Biar pemula atau yang lain tahu gitu ya. Kisaran umur berapa sih? Ya kalau untuk umur setiap netes itu saya catat ya. Oh, ada akte. Ada aktenya. Kalau itu dulu netesnya bulan apa ya? Pertengahan akhir bulan Desember itu. Jadi sekarang sekitar 2,5 bulan. 2,5 bulan. Kang diliatin coba Kang tabelnya Kang. Nih tabelnya. Tuh, coba sini Kang. Sebentar Kang. Saya liatin. Masya Allah. Jadi ini bisa jadi acuan ya buat peternak lain ya. Jadi memang setiap ini bisa jadi acuan buat peternak lain bahwasanya setiap kelahiran ayam itu dicatat. Iya. Agar tahu usianya, terus kita nggak Ya terkadang kan ada yang nanya ini sih usia berapa. benar. Nah Kadang ini lupa kan. ini tabelnya nih. Jelas ya. Nah ini tabelnya nih. Jadi di tabel ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, jago jantan sampai sudah Ini. Nah, atas. tuh. Masya Allah. Ini kan ada ulang tahunnya itu. Ini yang ini 750 ekor 175. Oh ini itu nominal mah harga. nominal. Sampai ada yang jutaan ini, Masya Allah. Ini nggak usah dikasih tahu kalau yang ini ya. Kalau ini nggak usah dikasih tahu. Udah kandang udah Iya, penjualan. beda. Jadi yang jelas ini bisa jadi contoh nih buat peternak-peternak pemula atau senior pun yang memang belum ada pembukuan seperti ini ya bisa dicoba gitu. Jadi biar biar tahu gitu. Apalagi kan ada yang namanya terah nih Kang. Iya ya. Jadi biar terah si Anu kawin dengan si Anu, hasilnya si Anu lahirnya bulan apa, nanti si Anu yang hasil kawin dengan si Anu, hasilnya si Anu. Ini kan akan jadi acuan Iya, gitu. Coba Apik. Silsilah ya. Kadang kan ini ketika netes ini anak siapa gitu kan. Kan Kan di sini kita- ada catatannya. Heeh. Oh, ini misalkan anak babon ini namanya gitu kan. Jadi nggak salah gitu. Jumintan gitu ya. Kadang ada yang anak siapa nggak tahu. Ya karena tidak ada pembukuan. Gitu kan. Ayo Apik, ada yang tanya ini, mumpung ketemu nih. Banyak-banyakin. Apa ya? Nah, kalau pembeli itu di sini dari wilayah mana aja ya? Ya
kalau untuk pembeli ya sekitaran Kecamatan Banyumas ada gitu kan, kemudian Kecamatan Sukoharjo ada, kemudian tetangga kabupaten juga ada yang dari Lampung Tengah ada, kemudian dari Sendang, kemudian dari Sendang, dari Kalirejo itu kan ada yang beli. Untuk yang jauh-jauh mungkin ya untuk alumni terkadang yang main ke sini, terkadang juga dari Pagelaran Utara ada gitu kan. Ya kadang ketika alumni sambil alumnian pulangnya bawa yang pelung gitu kan, terkadang kan alumni itu jauh-jauh ya. Jauh-jauh ya. Ada yang dari Lampung Selatan gitu. Masya Allah. Padahal kan di Lampung Selatan ada peternak. Ada gitu. peternak. Kemudian ada yang dari Lampung Utara, di Lampung Utara ada peternak. Gitu. Dan ada yang dari Tenggamus. Mungkin karena Tenggamus masih baru-baru ya, namanya juga alumni. Oh ya, kalau bahasa pesan itu mungkin takdim ya. Ya pengen belilah dari guru katanya. Gitu. Ya, betul. Masya Allah. Jadi ingin dapat barokahnya juga mungkin kan ya. Kalau saya dari guru gitu ya. Jadi memang di dunia perpelungan ini banyak keindahan gitu ya. Karena pelung ini memang keindahan dari suara atau apa gitu. Untuk Kang Ustaz sendiri tahu nggak sih sejarahnya ayam pelung itu? Nah, kalau untuk sejarah ayam pelung yang saya tahu Bang ya, ya itu tadi yang pertama yang nemu itu kan Abah Jarkasi. Abah Jarkasi. Saya ketika Abah yang main di kebun apa di hutan lah gitu kan, menemukan ayam gitu yang berbeda, kemudian bawa ke rumah kemudian dikembangbiakan, ternyata ketika anaknya itu mempunyai kualitas dari suaranya berbeda. Nah mungkin yang menjadi pelung-pelung sekarang itu adalah anaknya yang itu, anaknya yang itu yang menjadi pelung-pelung yang ada sekarang, terah-terahnya dari anak itu yang berkualitas itu suaranya. Jadi gini kan, kita ini memang nggak habis-habis mengungkit sejarah tentang ayam pelung. Kenapa? Karena memang sejarah itu tidak boleh dilupakan. Walaupun banyak versi, walaupun banyak alur cerita, tapi memang tidak berbeda. Intinya tetap ke satu arah, hanya versinya mungkin yang berbeda. Yang terpenting kita jaga keasliannya, Nah, itu aja lah gitu ya. Nanti, Karena udah banyak yang silang-silang itu Oh, ya. iya, itu kan udah bukan ayam pelung lagi. udah bukan pelung lagi. Jadi ayam namanya pelung tek gitu. Buat ditek-tek maksudnya gitu ya, Masya Allah. Ini cerah juga hari ini, alhamdulillah ya, kita dikasih waktu berkunjung ke rumah atau ke kediaman atau ke pondok pesantren Salam ya, yang memang ini suatu hal yang sangat menggembirakan bagi kami ya, bisa temu kangen dengan Salam, karena kita ketemu itu udah cukup lama ya kan. Iya. Terakhir ketemu waktu pembentukan DPD Prinsewu ya, di kediaman saudara Khalil ya, Mas Khalil ya. Nah jadi yang saya bilang tadi, ini adalah kandang yang ada di Prinsewu. Insya Allah ke depan kita akan terus keliling, kita akan terus yang namanya mengunjungi kandang-kandang yang lain, khususnya yang ada di Lampung. Insya Allah mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, Amin. abangan sehat gitu kan. Nah Apik ada yang ditanyakan lagi nggak nih Ustaz Ami? Mungkin udah. Biasanya kalau main ke kandang tapi nggak lihat ayam-ayamnya, Nah, ada yang kurang. nah oke, jadi gini. Kalau kita lihat langsung. Nah, kita lihat langsung nih. Ini anak muda ini kayaknya menggebu banget ya, Sir, ya. Siapa tahu kan Menggebu ada yang banget, sir bungkus. Ada bungkusnya. Nah, oke, buat sahabat YouTube, tadi kita udah bincang-bincang dengan Ustaz Am. Terima kasih atas waktunya, Kang. Sama-sama. Mudah-mudahan ini jadi barokah buat kita semua. Amin. Yang pertama silaturahmi kita ya Kang ya ke sini. Jadi sebelum kita lihat kandangnya, kita izin dulu nih saya yang punyanya ya. Ustaz, kita mau lihat kandang boleh? Iya, nggak? boleh. Alhamdulillah. Yuk kita lihat kandang yuk. Ayo. Ini termasuk banyak ya? Iya. Dengan isi segitu. Dulu itu 10 ya. Sekarang tinggal 8. Itu seleksi alam apa memang sudah terjual? Terjual. Terjual tuh. Jadi dia bukan seleksi alam. Kalau ini kan, Kalau ini, nah ini saudaranya Toing. saudara Toing. Ini pacaknya. mungkin Iya pacaknya. Pacak utama dia ya. Jadi dari sinilah ya lahir ayam-ayam yang lain. Nah ini kan
Kalau ini anak yang dulu yang pertama saya punya ayam pelung. Nah, kemudian beranak ya karena kakinya itu Cengkrong gitu ya. cengkrong ya. Jadi yang minatnya kurang ya saya digedein aja di sini. Mudah-mudahan jadi sesuatu kan ya. Mudah-mudahan punya inilah kualitas. Nah ini menarik, ini kandang Ini khusus ditutup ini. hujan. Nah jadi memang sepele sangat sepele kandangnya, cuman fungsinya sangat bagus karena dia khusus untuk musim hujan. Kandang bokan untuk Nah, bokan. kandang bokan kalau kata orang sini. Oh ini nih Kang nih. Ini usia berapa Kang? Ini usia 1 bulan setengah. 1 bulan setengah ya. Lebih lah 1 bulan 3 minggu. 1 bulan 3 minggu. Ini anak dari yang tadi. Sama paceknya yang tadi. Oh paceknya itu cuma itu ya Kang? Pacek utama Kang. Karena Satu induk satu bapak. satu induk ini. Masya Allah. Jadi memang produksinya bagus tuh ya Kang ya. Masya Allah. Ini babonnya juga ya. Derek Ini ya? derek. Derek ya. Calon ini. Calon penghasil. Oh itu masih ada satu lagi ya. Sidak juga. Oh sidak. Oke. Jauh-jauh sudah nggak sidak. Ini angkroman ya Kang ya. Tempat angkroman. Oh ini ada juga di Kang ya? Nah, itu bukan ini. Bukan. Ini untuk potongan ya? Potongan. Yang potongan. Karena memang kita juga butuh buat konsumsi. Nah, ini babon-babon semua. Nah, yang tadi yang 11 ini anaknya ini. Kemudian yang dibokan anaknya itu. Nah, yang kemarin baru netes yang ini. Netes 8 biji. 8 biji ya. Nah, cuman karena seleksi tinggal 6. Seleksi alam ya Kang ya. Seleksi alam itu nggak bisa dipungkiri. Jadi memang luas, cukup luas kandangnya. Seluas sejauh mata memandang kayaknya ya. Masya Allah. Ini termasuk salah satu kandangnya cukup besar untuk DPD Pringsewu ya ini. Kayaknya ada yang lebih besar. Siapa itu? Itu di samping kolamnya. Wah besar betul. Ini konsepnya Sukabumi banget Kang ya. Iya, Kan bawahnya kalau Sukabumi kan gini ya. Kolam. Oh dia ada kandang, ada ajeng di kolam gitu. Oke. Itu apa maksudnya itu? Ini namanya menculik. Oke, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Jadi ini saya tangkap juga ini ya. Saya sekarang bebas ini mau nangkap di mana aja deh. Jadi ini anak yang itu tadi ya Kang ya. Yang Pak Pacek utama katanya ya. Ini usia berapa ini Kak? Usia 6 bulan. Ini ayam usia 6 bulan nih ya. Yang babonnya tadi yang hitam yang paling ujung. Babonnya itu yang hitam paling ujung. Jadi inilah ayam pelung usia 6 bulan gitu ya. Nah, ini bakal jadi bahan atau andalan pelung Sinar Jaya kayaknya. Iya. Karena ini nggak dikeluarin. Sesuatu. Kecuali harganya pas. Ini Kang mau nanya nih Kang, kalau misalnya ini cukup ya buat bisa buat rekomendasi ya kalau untuk nyari ayam pelung yang memang berkualitas, dalam artian ya kualitas kemurniannya kan ya, kualitas kemurniannya ya mungkin bisa alternatif di pelung Sinar Jaya gitu, karena untuk DPD pesawaran ini ya pelung Sinar Jaya ada, terus untuk pesawaran misalnya ada RPS, di Beralampung ada Ibu Pelung ya kan, Kalpam, terus Waikanan ada. Gembul ya, Gembul, Yeah. Waikanan juga ada, di Sidomulyo juga ada, itu Yeah, kita Lampung komplit Selatan. gitu ya. Jadi kalau kita nyari ayam pelung di tempat yang memang komunitas itu insya Allah Kemurnian. keasliannya, kemurnian itu terjaga ya Kang ya. Apa sih Kang nama Facebooknya kalau di Ya, itu kalau Nah, ya. untuk nama page-nya ya, page halaman itu Kandang Pelung Sinar Jaya. Kandang Pelung Sinar Jaya. Terus Kalau Facebooknya ada Pelung Sinar Jaya. Facebooknya Pelung Sinar Jaya gitu. Teman-teman dari Pringsewu kalau ingin lihat-lihat postingan bisa lihat di Facebook atau di page-nya. Kalau mau ke kandang silakan. Ya, Silahkan.
ke Sinar Jaya. Sinar Jaya ya. Di Banyumas. Banyumas ya. Jadi insya Allah kemurniannya terjaga ya Kang ya. Kenapa? Karena ayam pelung ini yang paling utama itu adalah kemurnian. Nah, jadi jika memang kita sudah dapat kemurniannya, itu kita sudah termasuk melestarikan kebudayaan gitu Kang ya. Ini pesan terakhir nih Kang, pesan terakhir buat Akang atau jangan buat kami gitu ya, selaku pelumas muda gitu ya. Apa ini Kang? Terakhir ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim DPW yang sudah berkenan hadir di Kandang Pelung Sinar Jaya. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah bisa berkunjung lah, berkunjung melihat kandang-kandang yang seadanya inilah. Untuk di Pring Sewu ya. Kemudian yang terakhir ya, kita lestarikan. Mudah-mudahan pelung bisa bukan hanya se-Nusantara, tapi sedunia. Masya Allah. Insya Allah. Yang terpenting kita jaga keasliannya. Jaga keaslian pelung, jangan sampai banyak pelung-pelung palsu. Iya, Kang ya, kemurniannya. Kemurniannya. Nih gimana nih sekalian Kang ya, kalau misalnya orang mau mendapatkan pelung murni nih dari kandang pelung Sinar Jaya nih, kemana arahnya nih? Coba kasih tahu. Gitu. Ya, bagi sahabat-sahabat pecinta pelung, insya Allah di kandang pelung Sinar Jaya semuanya ini bagi yang ingin melihat-lihat ataupun ingin memiliki pelung, silakan datang ke kandang pelung Sinar Jaya yang beralamat di Dusun Sinar Jaya, Desa Sinar Mulia, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pring Sewu, atau bisa lihat di Facebook, di halaman Facebook Kandang Pelung Sinar Jaya. Nanti di sana ada nomor WhatsApp-nya juga. Oke Kang. Kang, terima kasih banyak atas waktunya Kang ya. Jadi ya, karena memang kita harus undur diri, jadi kita pamit. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya buat sahabat pelung. Kita bantu channel kita ini supaya kita berkembang. Dan insya Allah untuk ke depan konten kita akan ke kandang-kandang yang lainnya di seluruh Lampung. Mudah-mudahan insya Allah ya kita diberi kesehatan ya. Oke Kang ya, terima kasih banyak Kang ya. Sama-sama. Oke. Jadi terima kasih banyak, terus ikuti perjalanan kami ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga kemudahan dalam segala hal apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.